Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Dini Wirianti M. Hum. Saya adalah guru penggerak Angkatan 7 Kota Magelang. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru mapel bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Magelang. Saya merasa senang dan bangga menjadi fasilitator bagi murid-murid di SMP Negeri 9 Magelang dalam mengimplementasikan kurikulum mereka, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga berusaha untuk menjadi agen perubahan transformasi pendidikan melalui implementasi kepemimpinan pembelajaran, pendampingan murid dengan segitiga restitusi, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosional, menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency, penerapan budaya positif, inquiry apresiatif, mengembangkan kegiatan komunitas praktisi, dan teaching. Semoga praktik baik saya dalam menciptakan ekosistem pembelajaran berpusat pada murid di SMP Negeri 9 dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bajunya yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Yang mau pakai keluar, baik. Ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa pikiran yang terang, begitu begitu pembelajaran bahasa ini kemarin sudah mengirimkan itu ya musik instrumental nih. Di HP kalian coba dibuka. Yuk kita sebutkan dia fokus hari ini mendengarkan musik itu. Coba semua pejamkan matanya, relax semua sambil tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan, buka matanya. Kalian silakan tuliskan apa perasaan kalian hari ini. Apakah merasa optimis, cinta, tenang, asa, tunjuk, percaya, dan seterusnya. Dengan mengenali perasaan kalian, kalian akan belajar untuk mengatur perasaan kalian sehingga lebih fokus di pembelajaran. Is there anyone who is absent today? Askar kenapa ya? Apa? Baik, semoga kita doakan ya, semoga Aska akan lebih rajin lagi ke sekolah. Kita hari ini akan belajar apa? Kita belajar tentang recount text. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, maka kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa saja? Coba sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingat dulu. Tadi sudah datang tepat waktu semua. Sudah dua semua ikut pakai masker. Yang ketiga, bawa kamus. Semua bawa kamus. Coba diangkat kamusnya. Oh, saling membantu, good. Kita nanti jadi harus saling membantu ya. Jika ada temannya yang butuh bantuan, bantu teman. Setuju? Asik, masih ada lagi. Ada kebajikan yang bisa kita aplikasikan di kelas kita. Teman yang sedang bicara. Betul, good. Nanti kalau ada yang sedang berbicara, dengarkan dulu, kemudian baru gantian. Itu ya. Baik, kita sepakati itu 5? Oke, baik. Nah, nanti kita tujuan pembelajaran. Di recount text, nanti kalian diminta di akhir pembelajaran untuk dapat identifikasi sebuah fungsi sosial dan identifikasi sebuah orientation. Nah, di dalam teks recount itu nanti ada generic, structure. Oke, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi orientation, kemudian events-nya dan reorientation. Nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menyebutkan 5 events-nya, kemudian 1 saja reorientation. Dan selanjutnya mengidentifikasi tensesnya atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks recount. Pembelajaran unsur teks recount secara pribadi. Selanjutnya kita akan gabungkan pembelajaran kita dengan KSP, sosial dan emosional. Apa saja yang akan menjadi observasi di kelas hari ini? Pertama adalah
Mengidentifikasi emosi diri dengan menggunakan roda emosi placid dengan cara kita lakukan ya di awal pembelajaran. Kemudian mendemonstrasikan cara berempati pada teman. Ketika nanti kerja kelompok, jadi anak lihat mindfulness sekalian. Ketika temannya berbicara itu kalian yang mempraktikkan relasi hubungan positif dengan memberi bantuan kepada teman ketika bekerja dalam berkelompok. Melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika nanti penilaian hadiah keterampilan, kalian membuat teks recount, nanti boleh dikerjakan di kelas. Ada yang boleh mengerjakan di perpustakaan dengan teknis. Kemudian nanti ada yang boleh mengerjakan di kasih bunda. Ada gambaran pembelajaran hari ini? Penilaiannya. Nilai sikapnya melalui observasi dan jurnal dan bukti. Kemudian pengetahuannya melalui observasi, pengamatan bukti. Kemudian nanti kalian unjuk kerja dan tes tulis. Tes tulisnya nanti untuk penilaian harian pengetahuan. Kemudian selanjutnya penugasan individual produk teks recall. Jelas? Ada yang ditanyakan? Look at the picture carefully. Lihat are they? They are a family. Good. Can you mention the father and then a daughter and a son? People in the picture, where are they? Beach. Okay, good. When the situation in the picture can be taken place? Weekend. On the weekend. Okay. Holiday. Good. Yang berikutnya, what are they possibly doing there? If you go to the beach, what will you do? Okay, make a sandcastle, take a bath, play in water. Selanjutnya, are they happy? Akhir ketika pulang rasanya apa kalian? Oh lelah, merasa happy. Dari gambar tersebut, berarti kalian sudah tahu siapa mereka yang ada di gambar, di mana mereka berada, kemudian situasinya seperti apa, kegiatannya apa saja. Yang sukanya melihat sambil mendengar, sudah Budi dikirimkan video YouTube-nya ya, yang bisa dilihat dan bisa didengar. Yang suka gambar yang visual, sudah Budi dikirimkan. Kemudian yang suka sambil orek-orek bikin main-main peta konsep juga sudah Budi dikirimkan. Jadi kalian semua sudah terakomodir dalam pembelajaran materi recount teks secara mandiri. Ulas kembali ya. Text recount. The social function of recount text apa? To tell a past event itu apa? Mengulas kembali cerita di masa lalu. Betul. Menceritakan kembali pengalaman di masa. Pengalamannya siapa? Bisa diri sendiri. Boleh nggak pengalamannya orang lain? Oh boleh. Boleh nggak? Biografi. Oh boleh. Apalagi satu lagi? Fiksi, pintar. Tadi sudah belajar betul. Good. Kelas lagi. Nanti generic structure-nya. Dan ada berapa? 3. Betul. Apa saja? Orientation, events. Jadi tanya dulu kalau udah belajar. Orientation itu apa? Siapa? Di awal, di tengah, di akhir. Jadi di awal cerita harus ada tokohnya siapa, terus kapan kejadiannya, terus itu adalah orientation. Selanjutnya adalah events. Events itu apa? Yang terakhir apa? Di orientation. Apa itu di orientation? Perasaan pribadi si penulis ketika di akhir cerita itu. Oke, baik. Kita coba deh kerja kelompok berempat. Yuk, ke kelompok masing-masing seperti biasa. Silakan dibaca bersama-sama. Ingat tadi, Budi akan melakukan observasi di dalam setiap kelompok kalian. Apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik? Apakah kalian saling menolong? Apakah kalian saling melengkapi dengan temannya? Nah, tugasnya apa? Dibaca teksnya dengan seksama, kemudian dikerjakan 5 soal di bawahnya terkait dengan fungsi sosial, generic structure, dan unsur kebahasaan atau language. Semua masih di dalam kelompoknya, tapi kursinya dihadapkan ke depan ya. Kita akan lihat teman-teman kalian yang presentasi di depan. Pokoknya tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Lihat teman kita dengan seksama.
Tadi dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok yang nomor 1. Hotel pas event. Betul atau salah? Semua setuju? Setuju. Ada yang berbeda pendapat? Oh, sama semua ya? Betul. Good. Give applause. And then number 2. Siapa yang mau jawab? Oh, good. In paragraph 1. Oke, semua setuju? Setuju. Betul. Karena organization menyatakan 3 hal. Apa saja? Siapa, kapan, oke. Transfer group 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok pada 2, 3, 4. Oh, paragraf 2, 3, 4. Ada setuju semua teman-teman? Oke, give yang terakhir nih. Siapa yang mau terakhir? Good. Yuk, maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pelajaran. In paragraph 5. Setuju? Setuju. If transfer group language features of the text adalah simple past tense. Setuju? Setuju. Kenapa kok nggak simple present? Good, very good. Karena itu ceritanya lama. Applause. Juga lihat sudah bisa bekerja kelompok dengan baik, sudah bisa presentasi dengan baik, sudah lebih percaya diri ya, sudah bisa mengerjakan sendiri-sendiri kira-kira. Kita sampai di tujuan pembelajaran terakhir, agar kalian bisa menyusun sebuah teks recount. Nah, nanti siapa saja yang di grup A, siapa yang di grup B, dan siapa yang di grup C, kalau didengarkan baik-baik tentunya tidak harus selesai hari ini, anak-anak sampai pertemuan berikutnya masih boleh diselesaikan. Work individually. Compare a simple recount text based on the criteria provided by the teacher. Jadi di dalam karya-karya nanti terlihat fungsi sosialnya. Kemudian yang dilihat berikutnya adalah pilihan kosakatanya. Berikutnya tata bahasanya. Kemudian yang terakhir runtutan teks. All of you will be divided into 3 groups based on the name list that will be announced by the teacher. Grup A berarti lihat di skenario A. Grup B di skenario B. Grup C di skenario C. Grup A dikumpulkannya maksimal tanggal 8, B maksimal tanggal 5, C maksimal tanggal 6. Boleh biografi, factual, boleh personal account, boleh imaginative account. Inovasi di perpustakaan, di kelas sama dikasih buku. Dengan keyakinan kehadiran ya, bahwa harus masuk kelas tepat. Tadi Bu Dini sudah bilang kepada Bu Danis, jadi nanti di perpustakaan diawasi Bu Danis, yang dikasih Bu dengan Pak Bimo, yang di kelas dengan Ibu. Good. Ceritanya dikasih gimana? Apa nggak cukup di belakang? Kalau ceritanya nggak cukup di sini, Oh, boleh di mana aja, boleh di buku, boleh di kertas yang lain, boleh ya? Di belakangnya itu juga boleh. Boleh. Yang depan itu cuma buat bantu kalian aja. Siapa aja yang terlibat, kapan, di mana, terus kejadiannya. Kalau yang atas ini mau pakai mind map itu tadi. Jelas? Jelas. Yuk. Sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Di jurnal refleksi kalian tuliskan perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini. Apa sih yang kalian rasakan setelah belajar di konteks hari ini? Ada yang ini ditanyakan di sini. Ini boleh nih juga boleh tanya kepada Bu Dini lewat WA group atau Telegram. Ini hal-hal yang kalian belum paham. Tujuan dari fungsi sosial dari teks account. Kita masukkan ya. Kemudian gender instruction-nya ada berapa? Menggunakan berapa? Luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk semua. For we take a break.